setiap kebaikan, tidak hanya kebaikan, tapi semua segala sesuatu itu memang akan ada lelahnya, akan ada capeknya, ya. Jadi itu memang tidak bisa dipungkiri bahwasannya segala sesuatu di dunia ini itu mau tidak mau pasti ada capek, ada lelah, ada bosan, pasti itu. Baik itu adalah kebaikan maupun adalah keburukan. Nah, maka ini adalah hal yang perlu banget kita ketahui ya sebelum akhirnya kita memilih. Jadi kita harus tahu bahwasanya apapun yang kita lakukan di dunia ini, mau itu adalah kebaikan, mau itu adalah keburukan, mau itu adalah sesuatu yang memberikan manfaat, atau mau itu adalah sesuatu yang membahayakan, itu pasti ada capeknya, ada lelahnya, ada bosannya. Maka kalau semuanya seperti itu, tinggal kita pilih mana kira-kira di antara kebaikan atau keburukan yang kita itu ingin dan siap untuk berlelah-lelah di dalamnya. Nah, ini kita perlu tahu dulu nih, karena kalau kita lihat ya, ada sebuah ungkapan bunyinya begini: "Iza ta'ibta fil khairi in ta'ibta fil khairi fa inna ta'aba yazulu wal khairu yabqa wa in talazzazta bil ismi fa innal lazzata tazulu wal athamu tabqa." Jadi kurang lebih artinya seperti ini. Jika kamu berlelah-lelah dalam kebaikan, maka sesungguhnya lelah itu akan hilang. Wal khairu yabqa, dan kebaikan dan kebaikan akan terus ada. Kebaikan itu akan menjadi kekal. Wa in talazzazta bil asami, atau wa in talazzazta bil ismi, ya sama saja. Kalau kamu mau menikmati, ya, berlelah-lelah dalam keburukan, dalam dosa, maka sesungguhnya kenikmatan, keburukannya tadi itu akan hilang. Wa in talazzaz tabil ismi, kurang tepat ya tadi. Jadi jika kamu ingin bersenang-senang dalam kemaksiatan, maka sesungguhnya lazah, maka sesungguhnya kenikmatan dalam maksiat itu akan hilang, dan maksiat dosanya tadi itu akan terus ada. Kesimpulannya, sebenarnya kita bisa tahu ya, bahwasannya kalau kita ingin bahwasannya baik itu kebaikan maupun keburukan, pasti ada lelahnya. Baik itu kebaikan atau keburukan, pasti ada nikmatnya juga, ada rasa senangnya juga. Nah, cuma waktunya kapan itu? Kalau kita mau bersenang-senang, kalau kita mau berlelah-lelah saat ini, maka kenikmatannya akan kita dapatkan nanti. Tapi kalau kita mau mendapatkan kenikmatan saat ini, maka capeknya bakal nanti. Jadi dua hal tersebut akan ada. Tinggal kita memilih nih, mau berlelah-lelah dahulu, bersenang-senang kemudian, atau mau bersenang-senang dahulu, berlelah-lelah kemudian. Gitu. Karena tadi, ketika misalkan kita melakukan sebuah kebaikan, mungkin di awal itu akan membuat kita lelah, akan membuat kita capek, akan membuat kita eh, tidak mau lagi. Ya, rasanya kayak pengen ninggalin aja. Tapi yang rasa lelah itu sementara. Karena selanjutnya yang kekal adalah kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya kita sekarang itu memilih untuk merasakan kenikmatan. Oh, udahlah, saya nggak pengen belajar. Saya pengennya main game seharian. Saya pengen login, pengen push rank, itu lelah juga kan, ada lelahnya. Orang kalau misalkan dia main game atau dia ya tadi ya misalkan push rank, apalagi misalkan akhir season, terus ternyata bukannya menang tapi malah kalah gitu.
Nah, itu kan akhirnya tidak hanya lelah, tidak hanya waktu yang diambil, tapi dia juga akhirnya lelah secara pikiran gitu. Aduh, capek gitu. Mau main malah bukannya seneng, tapi malah tambah stres. Ditambah setelah itu dia akan merasa dia seseorang ketika dia sudah memilih itu, mungkin dia mendapatkan kenikmatan ketika main. Misalnya. Meskipun ternyata nggak nikmat ya tadi di di masa selanjutnya dia juga akan menyesali kenapa dahulu itu malah menggunakan waktunya bukan untuk kebaikan. Ya, tadinya misalkan dia harusnya bisa belajar persiapan misalkan untuk ujian, tapi karena dia fokus dengan handphonenya sendiri, fokus dengan gamenya sendiri, membuat akhirnya apa? Membuat akhirnya dia tidak bisa fokus, membuat akhirnya belajar untuk ujiannya menjadi tidak lancar. Nah, itu kan akhirnya dampak buruknya itu terus-menerus ada. Jadi kita perlu tahu ya tadi bahwasanya kebaikan dan keburukan memang ada dampak buruk dan ada dampak kebaikan dan keburukan itu ada lelahnya dan ada kenikmatannya. Tinggal kapan, tinggal kita memilih ya mana yang mau kita pilih kebaikan atau keburukan. Karena kebaikan biasanya lelahnya di awal, tapi nikmatnya akan datang nanti dan nikmatnya itu tidak habis-habis. Tapi kalau keburukan berbeda kebalikannya. Nikmatnya dia di awal, tapi nanti lelahnya itu nanti. Ah, lelahnya itu nanti. Dan dia yang lelahnya itu tidak akan habis-habis juga. Mungkin nikmatnya di awal, tapi dia sementara. Itu. Yang kedua, perlu kita ketahui juga bahwasannya kita sebagai seorang muslim atau gak harus sebagai muslim, sebagai manusia ya di dunia ini, kita mau dikenal sebagai apa? Kita mau diketahui dan diingat oleh orang setelah kita sebagai apa? Karena kalau kita lihat ya tadi, sekarang misalkan, anggaplah kita tidak menuntut ilmu, tidak belajar, tidak mau giat dalam eh, mempelajari berbagai macam ilmu. Misalkan kita tidak mau melakukan itu ya. Nah, tapi kita malah fokus ke hal-hal yang di luar itu. Maka nanti ketika kita mati, ketika kita meninggalkan dunia ini, tentu saja orang tidak akan mengingat kita sebagai orang yang berilmu. Oh ya, nggak apa-apa, saya nggak mau. Lah, jangan begitu. Karena apa? Karena kalau kita lihat di dunia ini, kan gini, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak pada apa yang terjadi di masa depan. Dan apa yang terjadi hari ini sebenarnya adalah dampak dari sebenarnya adalah dampak dari yang terjadi di masa lalu. Misalkan, semua yang terjadi di dunia ini sekarang berarti kan sebenarnya adalah dampak dari keputusan-keputusan orang yang ada di masa lalu. Ya, di masa lalu orang misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa merasakan dampaknya hari ini. Di masa lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam, menaklukkan berbagai macam negeri. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa mengenal Islam. Di masa lalu, para sahabat, ya, sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meneruskan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa mengenal mereka hari ini. Akhirnya kita bisa mengenal Islam hari ini. Andai para sahabat itu tidak menyebarkan dan tidak melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu saja kita di hari ini tidak akan kenal dengan Islam. Kita tidak akan kenal dengan Rasulullah. Andai dulu para sahabat, dulu pengikutnya para sahabat tidak melanjutkan estafet dakwah dari para sahabat, tentu saja kita tidak akan kenal juga dengan para sahabat. Dan tentu saja kita tidak akan kenal juga dengan Nabi Muhammad SAW. Andai pengikut dari pengikutnya para sahabat, dan begitu seterusnya sampai ke guru kita. Andai guru-guru kita, andai orang-orang yang
mm, orang yang mengajarkan kita itu malas. Orang yang mengajarkan kita itu tidak mau berbuat kebaikan di masa lalu. Tentu saja kita di hari ini tidak akan berada dalam kebaikan. Tentu saja kita hari ini tidak akan kenal dengan siapa itu sahabat, siapa itu Nabi Muhammad, apa itu Islam, dan siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini itu adalah dampak dari apa yang terjadi di masa lalu. Nah, tinggal apakah kita di hari ini mau melanjutkan hal tersebut dengan belajar, dengan kembali berdakwah, dengan mengambil estafet dakwah tadi dan melanjutkannya kepada generasi selanjutnya atau tidak? Karena kalau kita tidak melakukan itu, maka orang setelah ini, orang setelah kita, generasi-generasi setelah kita itu tidak akan mengetahui Islam, tidak akan mengetahui sahabat, tidak akan mengetahui Nabi Muhammad, tidak akan mengetahui siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Betul, memang ada orang lain. Tapi akhirnya kalau itu bukan kita yang melakukan, kita tidak akan diingat, ya. Dan orang lainlah yang akan diingat karena orang lain yang melakukannya. Dan ini sebenarnya sesimpel apa yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man dalla ala khairin falahu ajru mislu fa'ilihi." Ya, barang siapa yang dia menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Ini kalau kita lihat sebenarnya menunjukkan dan ini adalah perintah Rasulullah SAW yang kalau kita lihat dan kalau kita renungi lebih dalam, ini adalah salah satu kebaikan, salah satu cara yang paling enak. Kenapa begitu? Coba disebutkan begini. Mandalla ala khairin. Barang siapa yang menunjuk Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu ajru mislu fa'ilihi. Maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Sekarang kita lagi eh, sekarang kita lagi di forum. Oke. Anggaplah sekarang misalkan kita tidak sedang di forum. Ya, misalkan kita sedang tidur. Orang itu kan ketika dia sedang tidur, maka dia tidak bisa um, melakukan aktivitas lainnya gitu, nggak bisa dia tidur sambil kerja, tidur sambil belajar, tidur sambil sholat misalkan, tidur sambil apalagi melakukan ibadah-ibadah lainnya, kita tidak akan bisa melakukannya. Nah, kalau kita berdakwah, kalau kita menunjukkan kepada orang lain tentang kebaikan itu, maka meskipun kita tidur, meskipun kita tidak sedang melakukan kebaikan itu, tapi ketika orang itu melakukan kebaikannya, meskipun kita tidak melakukannya, kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang itu mendapatkan pahala. Maka kita tidur dapat pahala. Kita lagi nyantai dapat pahala. Kita ini passive income bahasa ya, kalau bahasa apa bahasa bisnisnya. Nah, ya, jadi ini adalah pendapatan pahala yang kita bahkan tidak perlu melakukan susah-susah. Kita cuma di awal tag gitu ya, tunjukkan kepada orang nih, kamu saya ajarin caranya sholat, kamu saya ajarkan membaca Al-Fatihah, kamu saya ajarkan bagaimana kita ajarkan kepada dia bagaimana mengenal Allah. Kita ajak dia untuk ikut dalam estafet dakwah. Maka kalau kita sudah mengajarkannya dan orang itu mau melakukan apa yang kita ajarkan, maka udah kita dapat pahala padahal kita nggak ngapa-ngapain. Kita lagi tidur dapat pahala, kita lagi makan gitu ya dapat pahala sholat karena kita ngajarin orang sholat, kita lagi nyantai kita dapat pahala Al-Fatihah karena kita mengajarkan kepada orang lain surat Al-Fatihah. Kita lagi misalkan lagi sibuk gitu ya, lagi sibuk dengan hal lain, kita dapat pahala dakwah karena kita pernah mengajak orang untuk ikut berdakwah. Bayangkan orang-orang sebelum kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya sebanyak apa? Rasulullah, wah, semua yang ada di dunia ini, seorang Muslim, semua Muslim yang ada di dunia ini, itu mau nggak mau pasti ikut ke Rasulullah. Dan Rasulullah mungkin sudah wafat. Tapi ketika beliau wafat, pahala beliau terus mengalir.
Karena setiap umatnya itu secara tidak langsung merupakan orang yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Dan mandalla ala al khairi fahuwa falahu mislu fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka itu orang tersebut akan mendapatkan pahala yang semisal dengan orang yang mengerjakannya. Maka kalau maka tinggal kita pilih apakah kita mau mendapatkan bagian itu atau tidak. Bayangkan begini, seandainya seandainya kita diberikan pilihan atau jangan diberikan pilihan, seandainya kita ditawari, ya, mau nggak nih saya kasih uang berapa? Dikasih uang misalkan 100 juta. Oke, 100 juta diterima. Nah, ketika dikasih 100 juta, tentu saja kita mau ya. Tentu saja caranya uangnya uang yang halal, bukan uang hasil korupsi ya, bukan uang yang haram. Tapi kalau misalkan kita dapat 100 juta, udah selesai. Dan mungkin setelah itu kita habiskan. Nah, orang yang menunjukkan kepada kebaikan, orang yang tidak hanya belajar, tidak hanya menuntut ilmu, tapi juga menyebarkan ilmu tadi. Itu seperti ketika dia mendapatkan 100 juta, dia sebarkan lagi, dia keluarkan lagi, dia keluarkan 10 juta. Untuk apa? Untuk 10 jutanya tadi, itu terus-menerus menambahkan saldonya. Gimana maksud modelnya? Gini, 100 juta gitu ya. Kita punya 100 juta, dikasih 100 juta, kemudian kita ditawari, mau nggak kamu kasih ke si A, kasih ke si Fulan, gitu ya, 10 juta. Tapi nanti 10 dari uang yang dikasih 10 juta, kamu bakal dapat setiap harinya tambahan 1 juta. Jadi kita ngasih modal 10 juta, tapi setiap harinya kita nambah 1 juta. Kenapa? Karena si Fulan itulah yang nanti akan mengembangkan. Nah, seperti itu juga lah melakukan kebaikan. Ketika kita mendapatkan ilmu, ketika kita tahu sesuatu, kita berikan kepada orang lain. Kita ajarkan kepada orang lain. Kita ajak orang lain untuk melakukan hal yang semisal. Maka itu seperti memberikan 10 juta investasi bahasanya. Yang nanti setiap kali orang tersebut melakukannya, kita akan bertambah. Kita akan menambah pahala juga. Jadi kita kasih 10 juta, tapi sebenarnya bukan kita yang ngasih 10 juta. Itu investasi. Kita berikan 10 juta, setiap hari setelahnya kita akan nambah 1 juta. Kita kasih 10 juta lagi ke orang lain. Nambah setiap hari 2 juta berarti. Kita kasih 10 juta ke orang lain lagi. Maka nambah setiap hari 3 juta. Dan begitu seterusnya. Seandainya satu harinya, seandainya uang tersebut kita habiskan untuk memberikan kepada orang lain, kita akan mendapatkan setiap hari tambahan yang lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Hingga akhirnya setiap harinya kita bisa mendapatkan 100 juta. Dan begitulah orang yang dia itu menunjukkan kepada kebaikan. Dia mungkin lelah, tetapi sebenarnya nanti di akhirat atau nanti pada saat dia wafat, dia akan terus mendapatkan kebaikan. Dia akan terus mendapatkan pahala tersebut. Bayangkan ya, Imam Nabi Muhammad SAW itu hidup di dunia ini itu tidak lebih umurnya dari 100 tahun. Dan bahkan beliau hidupnya itu 40 tahun dia di masa awal sebelum beliau diangkat dan diutus menjadi nabi, beliau adalah manusia biasa, bukan seorang nabi ya. Belum kenal dengan Islam. Beliau tidak kenal dengan syariat ya. Beliau dakwah kemudian diutus menjadi nabi itu kurang lebih selama 23 tahun. Hanya 23 tahun. Ya, bayang, hanya 23 tahun itu dengan 23 tahun yang dimaksimalkan oleh Rasulullah SAW itu dampaknya bisa sampai saat ini. Yang mana bisa terus bertambah. Setiap kali kita melakukan kebaikan, beliau juga mendapatkan pahala. Padahal kalau kita ukur 23 tahun tadi dibandingkan dengan setelah Rasulullah wafat sampai kita saat ini, itu tuh sudah ratusan tahun. Beliau wafat tahun 11 Hijriah, sekarang tahun 1400 lebih. Ada ratusan, bahkan ribuan tahun beliau wafat. Tapi selama ribuan tahun tadi, pahalanya
tidak pernah berhenti. Pahalanya itu terus-menerus mengalir. Umar bin Khattab, ya, beliau mungkin cuma berapa? Nggak sampai 40 tahun. Tapi di masa hidupnya yang cuma 40 tahun tadi, nggak beliau melakukan kebaikan, akhirnya pahalanya terus-menerus mengalir kepada beliau selama kurang lebih 1000 tahun. Maka ya, kalau kita ingin mendapatkan pahala sebagaimana mereka, kita ingin istilahnya mendapatkan kebaikan sebagaimana mereka, nggak mau kita mungkin hidup cuma 60 tahun. Bisa aja misalkan besok kita mati, tahun depan kita mati, bulan depan kita mati, kita nggak ada yang tahu. Dan ketika kita mati, udah berhenti. Pahalanya tidak akan mengalir lagi. Kecuali jika kita pernah mendorong dan mengajak orang pada kebaikan. Capek di awal, betul. Tapi pahalanya akan terus mengalir. Dan inilah yang membuat akhirnya kita itu merasa tidak lelah, merasa tidak capek. Karena kita tahu bahwasannya pahala yang akan didapatkan itu kalau dipikir-pikir lagi tidak sebanding dengan lelah. Pahala yang kita dapatkan itu sangat-sangat banyak. Sedangkan lelahnya itu hanya sebentar. Seperti naik gunung. Ya. Ada yang pernah naik gunung? Kalau naik gunung itu kan kita ketika melihat atas, wah, kayak jauh banget gitu. Padahal kalau 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 dipikir-pikir ketika naik gunung, ya, pada saat kita naik terus dipikir, oh ini kapan nyampainya. Mungkin kita akan lelah, kita akan wah kepikiran, akhirnya menjadi capek, menjadi berat. Yang kita lakukan cuma apa? Cuma udah ngelangkah satu langkah ke depan, naik, naik, pelan-pelan, 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 nggak usah dipikirin, fokus kepada langkah kecil kita. Lama-kelamaan dan pasti tidak mungkin tidak akan sampai, kecuali tersesat ya, kecuali nggak tahu jalur. Pasti dia akan sampai kemana? Ke puncak. Dan ketika dia sudah sampai di puncak, capeknya hilang. Capeknya itu seolah-olah nguap, tidak tidak terasa. Karena apa? Karena sudah sampai di puncak, sudah bisa melihat pemandangan yang dia inginkan, tujuan yang dia targetkan telah tercapai. Dan semuanya, ketika tujuan itu sudah tercapai, maka jerih payah usaha sebelumnya itu seperti tidak ada apa-apanya. Jadi kita susah-susah misalkan untuk melakukan kebaikan. Kita misalkan susah-susah untuk naik gunung. Ya, tapi ketika ketika naik gunung, mungkin kita capek, mungkin kita lelah. Tapi ketika sudah sampai di atas, kita sudah tahu, sudah sampai, sudah mendapatkan hasilnya, rasa capeknya hilang. Gitu. Kita misalkan susah-susah untuk belajar mati-matian, untuk ujian misalkan. Tapi ketika nilainya keluar dan kita mendapatkan derajat yang paling tinggi, maka ya kita akan merasa, wah, udah selesai. Rasa capeknya hilang. Gitu. Kenapa? Karena ya tadi, karena mendapatkan ganjaran, mendapatkan apa yang kita inginkan. Begitu juga dalam di dunia ini. Seandainya kita capek-capek dalam menuntut ilmu, ya mungkin itu di awalnya capek. Tapi ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, mendapatkan hasil dari usaha tadi, maka rasa capeknya itu akan hilang. Dan itu yang membuat akhirnya orang terus-menerus mau untuk berbuat kebaikan. Belajar itu susah. Belajar nggak ada yang susah. Hmm. Belajar nggak ada yang nggak susah, Ovan. Ya, belajar itu tentu saja ada susahnya. Ya, tinggal kita mau nggak menikmati. Nah, mau nggak kita menikmati belajar itu. Menuntut ilmu di Al-Azhar terutama ya. Eh, misalkan, karena saya di Al-Azhar sekarang, mungkin tidak mudah. Di awalnya semuanya terasa nggak jelas. Ini orang gitu yang ngomong pakai bahasa Arab, kita nggak paham bahasa Arabnya, gitu dia ngomong apa kita nggak tahu, dan kadang ngomongnya kecil. Kita bahasa Arab kan perlu pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Oh, orangnya ngomong ini. Ini orang kadang ngomong cepet, gitu ya. Terkadang suaranya kecil, nggak kedengeran, dan begitu seterusnya.
baca buku, baca kemudian baca buku, bukunya full bahasa Arab. Ya, ini tulisannya artinya apa kita juga nggak tahu. Di awal-awal itu pasti capek. Di awal-awal saya sendiri misalkan ketika belajar ya bahasa Arab tadi misalkan itu setiap ada kata yang nggak dimengerti itu buka kamus. Setiap kata buka kamus, setiap kata buka kamus, setiap kata buka kamus. Capek, capek. Bahkan buka kamus itu capek. Gitu kan kita pengennya udah pokoknya langsung paham atau ada orang yang ngertiin gitu. Wah ini coba artiin artinya apa gitu. Cuma kalau kita belajarnya atau kalau misalkan kita tidak mau membuka kamus, tidak mau melakukan usaha, maka nantinya itu tidak akan kita pahami. Kita baca tapi nggak mau buka kamus, gitu ya. Maka itu membuat akhirnya apa? Akhirnya ya udah kita nggak bakal tahu. Atau kita baca terus ada orang yang ngertiin. Akhirnya apa? Akhirnya kita diem doang. Kita akhirnya cuma tahu aja, nggak bisa mengartikan juga. Tapi kalau kita membaca, buka kamus, baca, buka kamus, baca, buka kamus, dan itu terus-menerus di awal, hasilnya akan kita dapatkan. Dan ketika kita dapatkan, itu rasa lelahnya tidak terasa. Gitu. Silahkan kalian tanyakan kepada guru-guru kalian bagaimana dahulu gitu ya dalam menuntut ilmu. Pasti mereka katakan, oh ada perjuangannya. Tapi perjuangan itu ketika tidak sebanding dengan apa yang mereka dapat. Karena yang apa yang mereka dapatkan itu jauh lebih besar daripada usaha yang mereka kerjakan. Mungkin usahanya di awal, usaha berat, lelah itu di awal saja. Tapi setelah itu akan semakin mudah. Nggak cuma di dalam ilmu-ilmu keislaman ya, tetapi juga eh, ilmu-ilmu eksak misalkan. Kita belajar matematika. Ya, mungkin di awal kita bingung. Dulu, dulu mungkin ketika kita belajar perkalian atau mungkin sampai saat ini ya kita belajar perkalian, disuruh ngafal perkalian. Ngafal berat di awal gitu. Tapi ketika nanti sudah terbiasa, wah itu udah seperti seperti apa? Seperti baca Al-Fatihah. Nah, dulu kita mungkin kesusahan nih baca Al-Fatihah, atau mungkin di antara kita ada yang nggak ingat gitu. Al-Fatihah itu apa? Susahnya menghafal Al-Fatihah. Tapi ketika itu terus diulang, kita akhirnya kayak, oh, udah tahu tuh langsung gimana lanjutannya. Nah, begitu juga dalam belajar. Di awal mungkin susah. Membiasakannya, mengulangnya itu berat. Tetapi ketika itu terus-menerus diulang, itu akan semakin mudah dan semakin mudah. Nah, itu ya. Jadi yang pertama, kita bahwasannya yang namanya kebaikan maupun keburukan itu pasti ada lelahnya, ada nikmatnya. Tinggal kita pilih nih, mau bagaimana. Ya, lelah itu pasti, tinggal kita pilih kapan kita mau lelah. Apakah mau sekarang ataukah mau nanti. Dan yang kedua, dalam melakukan kebaikan, selalu ingat bahwasannya dampak atau apa yang terjadi sekarang adalah dampak dari orang sebelum kita. Dan apa yang akan terjadi di masa depan adalah dampak dari perbuatan kita, adalah akibat dari apa yang kita lakukan sekarang. Maka kalau kita sekarang melakukan kebaikan, maka orang setelah ini akan mendapatkan kebaikan juga. Dan yang terakhir tadi ya perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mislu fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan sebagaimana dan semisal dari orang yang melakukannya. Gitu.